Tapi kalau bagian tajwid enggak. Nanti kalau ini mungkin bisa ilmu sorof gitu ya, cara membaca apa misalnya kalimat ketika ada pertemuan dua sukun. Jadi yang dimaksud dengan iltiqaء sakinain adalah pertemuan dua sukun ya, atau dua sukun yang berdampingan, itu namanya iltiqaء sakinain. Iltiqaء sakinain, pertemuan dua sukun ini ada yang tetap dibaca gitu ya, tanpa perubahan. Tapi ada yang pertemuan dua sukun harus ada perubahan dengan membuang, dengan mengganti harokat sukun, sukun yang pertama diganti harokat gitu ya. Tapi ada juga iltiqaء sakinain yang tetap tanpa perubahan. Kayak misalnya waqaf di akhir ayat, kan kedua-duanya sukun ya, wal asr misalnya kan, shotnya sukun, roknya sukun, itu iltiqaء sakinain juga, dua sukun berdampingan itu. Tapi tetap dibaca seadanya gitu ya. Nah, kemudian ada ketika pertemuan dua sukun, harus ada perubahan, yaitu sukun yang pertama diganti dengan kasrah. Kayak contoh misalnya Nuhun ibnahu. Nuhun ibnahu. Nuhun itu tanwin kan di akhirnya. Tanwin itu sama dengan nun sukun. Tanwin sama dengan nun sukun. Kemudian setelahnya sukun lagi, yaitu sukun di ba gitu ya. Sukun di ba. Karena hamzah wasal kemarin sudah disebutkan, hamzah wasal ketika disambung dianggap nggak ada udah. Jadi karena dianggap nggak ada hamzah wasal, maka terjadilah pertemuan dua sukun, sukun di nun, nuhun gitu ya, tanwin sampai dengan nun sukun, kemudian sukun di ba gitu. Nah, ketika pertemuan dua sukun yang seperti ini nggak bisa dibaca gitu ya. Apabila nggak bisa dibaca, harus ada solusinya gitu. Misalnya sukun apa, misalnya sukun di nun, sukun di ba, bacanya gimana kan nggak bisa. Misalnya Nuhun benahu, kan nggak bisa dibaca kan. Karena nggak bisa dibaca, maka sukun yang pertama ini diantara solusi gitu ya, adalah diganti dengan kasroh. Nuhuni benahu gitu ya. Jadi tadinya nun sukun diganti kasroh dan jadi nuhuni. Nuhuni benahu. Nah, ini menjadi sebuah kaidah bacaan dalam karena mushaf Timur Tengah itu tidak dikasih nun kecil gitu ya. Jadi kalau di apa namanya, kalau cetakan Indonesia dikasih nun kecil, tapi nggak konsisten juga. Ada yang dikasih, ada yang enggak begitu. Kayak misalnya di akhir ayat nggak dikasih, kayak kul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau disambung kan harusnya bacanya seperti itu. Tapi ada yang dikasih nun, ada yang enggak gitu ya. Terutama ketika ada tanda-tanda waqaf atau di akhir ayat nggak dikasih nun kecil gitu ya. Harusnya kan konsisten. Kalau dikasih nun kecil ya kasih semua, kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah, cetakan Timur Tengah nggak dikasih nun kecil gitu ya. Jadi nun kecil itu tidak dinamakan nun iwat, bukan juga nun wikoyah gitu. Bukan gitu ya. Ya nun biasa gitu ya. Nun kecil itu bukan bukan sebutannya nun wikoyah atau nun iwat. Ya nun biasa. Ya, tanwin itu kan sama dengan nun sukun. Ya nun asli gitu ya. Nun asli yang
tadinya sukun terus diganti dengan kasrah. Jadi nuhuni gitu ya. Nah, jadi bisa menjadi sebuah kaidah ketika ada tanwin setelahnya hamzah wasal atau setelahnya sukun gitu ya. Maka sukun yang pertama atau jelmaan dari tanwin gitu ya. Nun sukun yang pertama atau jelmaan dari tanwin, nunnya dibaca kasroh. Sudah menjadi kaidah udah. Jadi adanil ula khairunih bitu ya. Walaupun nggak ada nun kecilnya tetap bacanya seperti itu gitu ya. Karena ada tanwin setelahnya hamzah wasol. Atau lebih gampang ada tanwin setelahnya hamzah wasol maka nun sukunnya yang jelmaan dari tanwin itu dibaca kasroh. Jadi khairunih bitu gitu ya. Nah, itu juga berkaitan dengan sudah dibahas atau belum tentang bi'salismul fusuk ya. Mungkin akan dibahas itu berkaitan dengan iltiqa sakinan juga ya. Bi'salismul fusuq. Sudah dibahas atau belum? Jadi bi'salismul fusuq itu juga adalah pertemuan dua sukun dia. Jadi aslinya adalah bi'sal ismu. Aslinya ada bisa sendiri enggak ikutan bisa misalnya al itu kan al dan ismun gitu ya. Al dan ismun. Al kan sukun tuh lamnya. Terus bertemu dengan ismun. Sukun juga sinnya. Hamzah wasalnya karena hamzah wasal tuh di tengah-tengah kata gitu, dianggap enggak ada gitu. Maka ketika lamnya sukun, sinnya sukun, ini kan pertemuan dua sukun. Maka huruf sukun yang pertama di lamnya itu diganti dengan kasroh. Tadinya al gitu jadi ali. Tadinya sukun diganti dengan kasroh jadi alismu ya. Alismul fusuk. Nah itu bukan dibaca nakal gitu ya. Karena nakal itu aslinya hanya pada hamzah kotok gitu. Kalau itu kan hamzah wasol ya. Jadi bukan nakal, bukan dipindah harokatnya, tetapi yang tadinya sukun diganti dengan kasrah. Nah, jadi sebenarnya bi'sal ismul fusuku itu bi'sal lismul itu sama kasusnya dengan sabbihisma rabbika sama persis itu. Aslinya sabbih gitu ya. Aslinya sabbih haknya sukun, kemudian ismu sinnya sukun. Ada hamzah wasal yang dianggap enggak ada. Jadi haknya sukun sabbih sama ismu sinnya sukun. Jadi pertemuan dua sukun maka sukun yang pertama diganti dengan kasrah. Jadi sabbihisma gitu ya. Nah itu sama dengan kasusnya dengan bi'salismul fusuk. Sama-sama pertemuan dua sukun gitu ya. Nah, itu diantaranya salah satu apa istilahnya pertemuan dua sukun gitu ya. Salah satu solusinya adalah sukun pertamanya diganti kasrah. Tapi enggak semuanya solusinya seperti itu. Ada juga yang pertemuan dua sukun, sukun yang pertama dihadzaf, dibuang gitu ya. Kayak misalnya waqala alhamdulillah, waqala alhamdulillah. Aslinya waqala karena ada alif huruf mat kan sukun atau falamma dzaqash syajarata atau wastabaqal bab misalnya wastabaqal bab wastabaqa di situ ada huruf mad panjang wastabaqo terus albab gitu ya sukun di lam juga
sukun di alif huruf mad, sukun di lam. Ada hamzah wasalnya dianggap tidak ada. Apakah dalam kondisi itu sukun pertamanya di kasrah? Enggak gitu ya. Sukun pertamanya di alifnya dihadzaf, dibuang. Jadi bacanya fastabaqal baba gitu ya. Yang tadinya fastabaqal baba, tadinya panjang gitu ya. Kemudian karena dia dibaca sambung ya, nggak boleh baca seperti itu. Maka alifnya yang dibuang. Jadi fastabaqal baba. Mulanya di situ dibaca an-nabr ya. An-nabr kemarin sudah dibahas untuk membedakan yang ada alifnya dan tidak ada alifnya gitu ya. Jadi kalau karena cara bacanya sama, baik ada alif atau tidak ada alifnya, fastabaqal baba. Baik ada alif atau tidak ada alifnya, bacanya sama, fastabaqal gitu ya. Maka untuk membedakan yang ada alifnya sebagai tanda tasni apa musanna, tasninya tanda dua orang gitu ya. Maka dia dengan nabr agak ditekan, fastabaqal baba ya. Tidak dibaca datar. Nah, itu tentang iltiqaus sakinain. Jadi iltiqaus sakinain ini untuk memudahkan ya cara baca ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal katanya. Jadi setiap ada tanwin bertemu hamzah wasal, kalau bertemu hamzah wasal berarti setelahnya huruf sukun itu. Bisa dipastikan gitu ya. Kayak khairun ihbitu kan setelah hamzah wasal sukun di hak gitu ya. Jadi khairun ihbitu sawa'anil akif. Yaitu tentang iltiqaus sakinain ya. Atau pertemuan dua sukun. Dan tidak, sekali lagi, tidak semua pertemuan dua sukun itu harus dirubah sukun pertamanya atau dihadzaf gitu ya. Ada juga yang pertemuan dua sukun tetap dibaca itu ya, seperti contoh tadi wal asr wal fajr. Ini kan pertemuan dua sukun ya, tapi di akhir kata itu ya. Wal asr, sukun di shad, sukun di ra gitu ya. Nah, itu tentang iltiqaus sakinain. Saya kira sampai di situ insya Allah ada yang didiskusikan. Izin bertanya Ustaz. Ya. Berarti kalau kayak minal ardi itu solusi satu-satunya apakah harus mengetahui kata dasarnya, kata aslinya itu Ustaz? Atau tidak ada solusi lain? Iya, Kan kalau banyak yang minal semisal ard itu ya. iltiqaus sakinain juga itu. Tadinya min sama al ard. Nah, Berarti harus tahu bahwa dia tuh asalnya min gitu ya Ustaz. iya, iya. Kan banyak yang sejenis itu ya Ustaz ya. Iya, banyak iltiqaus sakinain. Enggak iltiqaus sakinain itu. Jadi iltiqaus sakinain enggak semuanya harus di kasroh, di hadzaf, itu termasuknya di fathah itu. Banyak kondisinya itu. Cuman yang dibahas di sini membahas yang karena belum diproses gitu. Kalau minal kan sudah diproses dia kan, sudah di fathah itu ya. Tapi kalau yang belum diproses kayak tanwin bertemu hamzah wasal itu kan nggak diproses. Artinya nggak dikasih tanda isyarat apa itu ya. Seperti Al-Quran yang cetakan Indonesia kan ada nun kecilnya gitu ya. Nah, Syukur Ustaz. Ustaz izin bertanya Ustaz. Ustaz boleh dicontohkan ketika kita wakof di huruf yang ujungnya qalqalah dan sebelumnya juga huruf qalqalah sukun Ustaz. Jadi dua huruf qalqalah yang sama-sama sukun. Misalnya contohnya al-abd gitu ya. Ba sukun kemudian dal sukun. Nah, seperti itu bagaimana Ustaz secara tatbiknya? biasanya ni'mal abd.
Jadi ba-nya kayak b gitu ya. Sebenarnya enggak. Ba-nya itu bukan suara b gitu. Itu suara qalqalah aslinya, cuman karena berdekatan dengan qalqalah berikutnya sama dengan wal fajr itu jimnya aslinya qalqalah itu. Tapi karena berdekatan dengan waqaf huruf setelahnya seakan-akan bukan qalqalah gitu ya. Sebenarnya qalqalah itu wal fajr, aslinya kan kita baca wal fajr, wal fajr. Itu aslinya kita baca qalqalah itu. Ni'mal 'abd. Nah, 'abd gitu ya. Kalau dipisah ni'mal 'abd gitu ya. 'Abd. Jadi ya, aslinya kalau qalqalahnya masing-masing ya karena berdampingan. Jadi kayak ba-nya kayak enggak qalqalah. Tapi aslinya adalah qalqalah gitu. Cuma enggak cepet kan. Ni'mal 'abd. Ni'mal 'abd. Nah, Jazakallah khair. memang hukum kedua-duanya Mm-mm. Iya, baik. Kemudian satu lagi Ustaz, untuk huruf mad, kalau alif itu kan prinsipnya dia akan mengikuti huruf sebelumnya dari segi tebal tipis Ustaz ya. Kemudian kalau huruf waw yang cenderung sebelumnya kalau ada huruf tebal terdengar sepertinya agak ikut menebal ya Ustaz ya. Itu bagaimana ya Ustaz ya? Sedangkan kalau waw kalau secara teori dia sebenarnya tidak mengikuti seperti alif ya Ustaz ya. Kayak misalnya wal-tur. Itu kan to-nya dhammah. Tebal, masih tebal juga ya. Kemudian waw sukun. Tapi memang terdengarnya seperti itu, apakah oke gitu ya? Walaupun secara teori kan kalau waw itu dia waw sukun mat tidak seperti alif yang mengikuti dari segi tebal tipisnya huruf sebelumnya. Iya. Jadi memang secara kaidahnya wawu dan ya selalu istifal gitu ya, selalu tipis gitu, berbeda dengan alif mengikuti huruf sebelumnya. Ya harusnya cara bacanya harus ketika panjangnya itu kembali ke tipis dia. Jangan dari awal sampai akhir sampai habis mat itu tebal semua. Salah juga. Ya memang susah sekali memang. Susah sekali untuk menipiskan wawu ketika berdampingan dengan sebelumnya huruf tebal kayak waktur itu ya. Jadi ya dirasakan aja gitu ya, dirasakan, dilatih sendiri. Sebenarnya bisa, memang susah itu. Jadi misalnya tebalnya itu di toknya aja waktu. Ketika panjangnya itu langsung menipis ya. Waktur kayak mungkin nggak dari awal sampai akhir manyun terus gitu ya. Manyunnya ketika di toknya aja. Kemudian masuk ke wawunya berkurang. Nggak manyun secara sempurna sehingga untuk menipiskan huruf wawunya itu kan waktur susah memang itu. Nah, wawu. Boleh dikasih contoh lagi selain contoh atur tadi? Dan kira-kira tipsnya seperti apa supaya membantu kita ketika mat itu sepanjang itu bisa menipis gitu Ustaz? Ya kalau di tok itu kan dia lebih makhrajnya kan kuat dia kan. Nanti ketika masuk ke wawunya dikurangi ke penekanannya itu. Enggak yang penting enggak dari awal sampai akhir posisi mulut tuh sama gitu ya. Harusnya berubah aja. Jadi ketika tok kan manyun kan, tok secara sempurna manyun. Ketika masuk wawu kan memang harusnya wawu manyun ya, tapi manyunnya itu enggak sesempurna seperti mengucapkan huruf tok gitu ya. Ya kayak misalnya ro dengan Warsh dan Hafiz ketika dhammah kan. Kalau Warsh ada yang dibaca tarkik gitu ya. Kayak misalnya al-kafirun misalnya, al-kafirun. Jadi ketika menipiskan secara prakteknya dia nggak terlalu manyun, tapi ketika tebal dia manyunnya sempurna. Al-kafiru, al-kafirun. Ketika tipis enggak, misalnya lebih ringan ucapannya dan tidak terlalu manyun.
Begitu juga di contoh-contoh watur misalnya, watur. Ketika mengucapkan to kan bulat sempurna manyunnya ya. Tapi ketika masuk ke matnya langsung berkurang gitu. Penekanannya juga berkurang gitu. Untuk menipiskan panjangnya huruf mat gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi praktekkan sendiri aja, praktekkan sendiri. Dicoba yang tebel kayak apa, yang tipis kayak apa. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Baik.